Oke, baik. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta yang ikut serta dalam kelas saya ini, yaitu kelas Alkitab, bukan, kelas eksegesis Kejadian pasal 12 sampai 50. Saya di pagi hari ini mengajar. Kalau Anda menonton ini pada siang atau malam hari, maka selamat siang dan selamat malam. Salam Maranatha, kiranya kita semua dalam kondisi yang baik. Hari ini kita ingin melanjutkan kelas eksegesis Kejadian dan kita akan masuk ke dalam pasal 39. Dan bagi Anda yang mengikuti dari luar Jakarta, ya Anda tentunya bisa menjadi pendengar dan lain sebagainya ya dalam kelas ini. Sedangkan bagi mahasiswa-mahasiswi GITS yang mengikutinya, ya Anda perlu untuk membuat catatan mungkin dan lain sebagainya untuk mempersiapkan untuk final test yang akan kita lakukan, saya perkirakan di awal Desember, karena kita sudah masuk di pasal 30-an, sudah uh, mendekati akhir dari kitab Kejadian. Oke ya. Sebentar. Saya ya, dan sebelum kita mulai di pasal 39 di sini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan pada pagi hari ini atau siang atau malam, dimanapun umatmu, mahasiswa-mahasiswi sedang belajar, Engkau yang kiranya menolong, memberikan pencerahan kepada kami, terutama hamba sebagai pembicara, sebagai dosen, guru, Engkau yang berikan hikmat kami. Berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dan di pasal 37, kalau kita masih ingat, di situ kita melihat dimulai atau mengakhiri ya, akhir dari Toledo Yakub, dan memulai um, kisah tentang Yusuf ya, Yusuf dan generasi dia. Dan di dalam generasi ini ada dua tokoh utama, yaitu Yusuf dan Yehuda sebenarnya ya. Yusuf sebagai anak yang disayangi, namun akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dan sebelum kita masuk ke cerita Yusuf di Mesir yang akan kita lihat di pasal 39, kita masih ingat bahwa di pasal 38 kita mendapatkan cerita tentang Yehuda. Bagaimana Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan yang sebenarnya adalah suatu kesalahan gitu ya. Dan terbukti bahwa istrinya ini adalah wanita yang jahat. Oleh karena itu, anaknya yang dibesarkan mungkin dengan filosofi ibunya juga menjadi anak-anak yang jahat, sehingga dari tiga anak Yehuda, yaitu Onan, dan Shelah, dua mati dibunuh oleh Tuhan. Kita tidak dikasih tahu dibunuhnya dengan cara bagaimana, dan maksudnya bahkan kesalahan spesifik juga tidak diberitahu kepada kita, walaupun kesalahan Onan dikasih tahu ya, kesalahan Onan dikasih tahu, yaitu dia tidak mau membangkitkan keturunan untuk apa, kakaknya ya, dan dia membuang maninya, dan itu sudah kita bahas sedikit. Um, ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu berarti orang Kristen tidak boleh melakukan uh, kontrasepsi, tidak boleh pakai kondom dan sebagainya. Saya rasa poinnya bukan itu ya, poinnya bukan itu. Poinnya adalah bahwa Onan punya tanggung jawab di situ. Onan punya tanggung jawab untuk membangkitkan keturunan, tapi dia tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Ini tidak ada hubungannya dengan katakanlah misalnya seorang pasangan Kristen yang mungkin karena satu dan lain hal belum mau punya anak, atau tidak mau punya anak terlebih dahulu gitu ya. Walaupun memang orang Kristen harus memiliki konsep yang berbeda dari dunia tentang anak-anak, di mana dunia hari ini banyak yang mulai bergeser sehingga mempunyai anak dianggap sebagai beban atau sebagai suatu hal yang buruk. Dan orang Kristen seharusnya punya konsep yang sedikit berbeda dari itu, bukan hanya sedikit tapi banyak berbeda. Namun bukan berarti orang Kristen tidak boleh sesuai dengan kondisi mereka masing-masing dan berdoa mereka masing-masing kepada Tuhan, mengatur katakanlah jarak jarak kehamilan dan jumlah anak dan lain sebagainya.
Oke, jadi pasal 38 bicara mengenai kisah Yehuda di sini ya, dan akhirnya Tamar juga muncul di situ dengan imannya dan lain sebagainya, dan itu tidak masalah. Dan di sini sebentar. Oke, memastikan bahwa memang sudah mulai direkam, karena kalau saya banyak bicara nanti tahu-tahu belum direkam, repot juga gitu ya. Dan kita lihat lagi, sekarang kita masuk ke pasal 39, dan pasal 39 melanjutkan kisah Yusuf yang telah dijual ke Mesir. Coba kita baca terlebih dahulu di sini sekarang. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi ingat bahwa dia dijual kepada saudagar-saudagar Ismail yang juga disebut Midian di pasal 37. Jadi disebut Ismail, disebut Midian. Rupanya Ismail dan Midian sudah mulai uh, bercampur di situ ya, sehingga disebut Ismail, disebut Midian. Dan di pasal 37 akhir kita diberitahu bahwa dia dijual kepada seorang yang namanya Potifar. Dan Potifar adalah seorang Mesir, ya, seorang Mesir. Dan ini sangat menarik. Kenapa dia menekankan Potifar adalah seorang Mesir? Bukankah sudah jelas bahwa kalau dia dibawa ke Mesir, dia akan dijual kepada seorang Mesir? Nah, ada beberapa penemuan arkeologi yang bisa saja membantu kita memahami ini, walaupun arkeologi belum pasti 100% benar ya. Tetapi diperkirakan ya, dan ini bisa berubah nanti karena namanya arkeologi, kita tidak tahu persis. Diperkirakan bahwa zaman Yusuf dijual ke Mesir itu adalah zaman dinasti Hyksos di dalam sejarah Mesir. Dan dinasti Hyksos adalah dinasti di mana orang-orang yang bukan asli Mesir. Ya, jadi dinasti Hyksos itu adalah dinasti yang bukan asli Mesir, tapi sebenarnya adalah sekelompok pendatang yang dari daerah Kanaan juga, yang akhirnya berkuasa sebagai Firaun di Mesir. Dan kalau itu benar, maka ini bisa menjelaskan beberapa hal, yang menjelaskan misalnya kenapa Potifar ditekankan dia adalah seorang Mesir. Jadi walaupun ini adalah dinasti Hyksos, tapi tentunya mereka ada memakai bawahan-bawahan dan memakai pegawai-pegawai yang asli Mesir juga, gitu. Dan ini bisa menjelaskan juga mengapa nanti Firaun ini begitu mudah mempercayai Yusuf yang bukan orang Mesir ya, kalau memang si Firaunnya sendiri memang bukan asli orang Mesir juga, gitu. Tapi apakah benar bahwa zaman itu adalah zaman dinasti Hyksos? Nah, itu bukan suatu kebenaran absolut karena itu tidak ditulis dalam Alkitab, melainkan itu berdasarkan arkeologi yang bisa saja nanti ada penemuan lain lagi, berubah lagi dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara ada banyak arkeolog yang menemukan hal tersebut. Oke, dan Potifar, seorang Mesir katanya, pegawai istana Firaun. Jadi pegawai istana Firaun itu disebut saris-seris ya, dari kata saris, seris paro, dan kita sudah membahas sedikit saris ya, yang diterjemahkan pegawai, bisa juga diterjemahkan sida-sida atau kasim. Ya, jadi ada sebagian orang yang berpikir bahwa jangan-jangan Potifar ini adalah seorang yang sudah dikebiri, gitu. Kalau benar itu, maka berarti bahwa pernikahan dia adalah pernikahan yang bisa jadi dirancang secara seremonial saja, ya, karena dia tidak, artinya dia sudah ini kan, dikebiri, gitu ya. Jadi tapi tidak jarang bagi orang-orang berkedudukan tinggi waktu itu untuk dihadiahkan seorang istri, diberikan istri oleh Firaun ya, sebagai istri seremonial, gitu. Jadi ya, dan dia disebut sebagai pegawai istana Firaun dan disebut juga sebagai Sar Hatabahim. Ya, Sar Hatabahim. Jadi Sar itu artinya pemimpin atau komandan ya. Dan Tabakhim di sini adalah semacam, bisa diterjemahkan semacam ini ya, polisi khusus atau pasukan khusus di sini. Jadi
ya ini bisa ditafsirkan macam-macam. Dia bisa dianggap sebagai ketua atau komandan pasukan penjaga Firaun. Ya kalau hari ini di Indonesia itu yang disebut apa istilahnya itu pasukan ini ya, pasukan penjaga presiden itu ya. Um, Pas Pampres ya kalau saya tidak salah. Atau bisa juga dianggap ini sebagai semacam polisi rahasia waktu itu. Jadi seperti apa ya? Seperti komandannya KGB, ya, KGB di Rusia sana. Jadi polisi rahasia. Jadi ya istilahnya lumayan berkuasa ya, lumayan berkuasa di sini. Oke, jadi Sar Hatabakhim di sini, Captain of the Guard ya. Kemudian dikatakan di sini, lanjut lagi, ayat 2 sangat penting, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. The Lord was with Joseph, katanya ya. Tuhan bersama dengan Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan saya sudah sering membaca perikop ini tentunya, tapi saya selalu tidak pernah kehilangan apa ya, kekaguman dan kerinduan hati saya bahwa Tuhan menyertai Yusuf, dan saya selalu berdoa ya Tuhan kiranya sertai juga saya. Dan artinya begini ya, ini membuktikan, kisah Yusuf ini membuktikan bahwa sebenarnya yang penting itu bukanlah situasi dan kondisi kita. Yang penting bukanlah tantangan yang kita hadapi, yang penting bukanlah hal-hal eksternal, tapi yang penting, paling penting adalah apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Dan Yusuf baru saja mengalami, boleh kita bilang, semacam tragedi besar dalam hidupnya. Status dia berubah dalam sekejap mata, dari seorang anak yang disayang, dari keluarga yang kaya raya, seorang, boleh dibilang seorang pangeran di rumah dia, dan ahli waris gitu ya, ahli waris dari suatu kekayaan yang luar biasa, dan tiba-tiba menjadi budak yang pada zaman itu, saudara kasih Tuhan, itu sangat parah sekali ya. Budak tidak memiliki hak dan bisa dianggap seperti kasta yang paling bawah di sini. Namun demikian, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata kekekalan dan kalau kilas balik kita bisa melihat sebenarnya Yusuf fine-fine saja. Artinya Yusuf berada dalam kehendak Tuhan. Tuhanlah yang izinkan hal ini terjadi pada Yusuf. Tuhanlah yang menyertai Yusuf. Tuhan yang melindungi Yusuf. Jadi tentu saya tidak menyangkal bahwa ketika kita ataupun Yusuf mengalami semua kesusahan itu, mengalami goncangan hidup, mengalami badai hidup yang begitu besar, tidak nyaman rasanya. Tidak nyaman. Saya sadar akan hal itu tidak nyaman, dan kita sebagai manusia kita tidak ingin. Kita maunya semuanya mulus-mulus saja. Kita maunya semuanya laut yang tenang, jalan tol, matahari bersinar dengan baik dan lain sebagainya. Itu yang kita mau, saudara kasih Tuhan. Namun ya tidak selalu itu yang kita dapatkan, dan itu untuk kebaikan kita. Justru saya sudah katakan Yusuf yang Tuhan mau pakai Yusuf secara luar biasa. Yusuf sebagai salah satu gambaran tipologi dari Tuhan Yesus, namun masih banyak hal dari dalam diri Yusuf yang masih perlu dikembangkan. Tuhan ingin poles dia. Dan ada suatu pepatah yang berkata, orang-orang yang Tuhan mau pakai secara luar biasa, Tuhan akan didik secara luar biasa. Jadi, kapan kita mengalami tekanan yang besar, ingat bahwa tekanan yang besar itulah yang menciptakan intan-intan permata. Anda tahu bahwa ada perbedaan besar antara diamond, intan permata, dengan arang. Padahal sebenarnya sama-sama karbon atau elemennya sama. Tapi bedanya apa? Intan permata ini sudah mengalami tekanan dalam bumi yang luar biasa tinggi, saudara Tuhan, sehingga akhirnya struktur karbonnya terkombinasi sedemikian rupa oleh karena tekanan yang besar itu dan lain sebagainya, dan panas dan sebagainya, sehingga akhirnya membentuk intan yang sangat indah. Sedangkan arang itu tidak mengalami tekanan. Arang itu adalah hasil dari pembakaran saja. Dia tidak habis dibakar. Jadi saudara kasih Tuhan, kita melihat ya, rupanya tekanan yang begitu besar itu membuat hasil yang begitu indah.
Dan Tuhan menyertai Yusuf, ya. Nah, ini sangat luar biasa sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tentu ini tidak berarti tidak ada tanggung jawab manusia, ya, dan tentu ada tanggung jawab manusia. Yusuf tadi sudah pernah kita singgung di pasal 37 adalah seorang yang dari kecil walaupun dia anak favorit, bapaknya biasakan dia bekerja. Dan Anda bisa bayangkan kalau dia menjadi seorang budak dan tidak bisa bekerja, tidak mungkin dia akan berhasil dalam pekerjaannya, ya. Jadi Yusuf juga belajar menghilangkan kesombongan dia, harus merendahkan diri, merendahkan hati. Dia harus taat sama tuannya. Tadinya dia adalah tuan, sekarang dia menjadi budak. Dan dikatakan maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, nah ini mengindikasikan bahwa Yusuf bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia juga sepertinya terindikasi bahwa dia juga bersaksi tentang Tuhan di sini, bersaksi tentang Yehova, ya. Jadi Tuhan huruf besar semua. Yehova, Yusuf ada bersaksi, nanti kita akan lihat lagi. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayaninya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan kita melihat, wow, luar biasa, ya. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf akhirnya diberi kuasa atas seluruh rumahnya. Jadi, dan ini menjadi seorang Yusuf kita bilang menjadi seorang kepala pelayan, ya, kepala pelayan. Dia statusnya masih budak, masih pelayan, tapi menjadi pemimpin, menjadi kepala. Dia yang mengatur semua rumah. Dia adalah budak di atas yang semua yang lain. Dia diberikan kuasa itu. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut steward atau butler, ya, butler of the house. Dan kita melihat, wow, luar biasa, ya. Tapi saudara ini semua butuh waktu, walaupun hanya kalau di teks kita hanya 1 sampai 2 ayat saja. Tetapi sebenarnya saudara kasih Tuhan ini bisa makan waktu bertahun-tahun, ya. Jadi kita ingat waktu Yusuf dijual, dia berumur berapa? Dijual berumur 17 tahun, ya. Yusuf menjadi perdana menteri. Nanti kita akan lihat di pasal 41 atau 42, dia berumur 30 tahun. Jadi antara dia dijual sampai menjadi Perdana Menteri ada masa 13 tahun, dan 13 tahun itu 2 tahun diantaranya dalam penjara. Nanti kita akan lihat. 2 tahun dalam penjara, atau lebih bahkan, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada 11 tahun dia bergerak dari budak yang paling bawah yang barusan dibeli tuannya sampai dia menjadi seorang yang kepala pelayan. Jadi ini bukan dalam waktu beberapa hari atau dalam waktu minggu, ini dalam waktu tahunan, saudara-saudara. Jadi yang ingin saya katakan adalah segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Nah, dan manusia kita cenderung ingin instan, apalagi memang kita hari ini semuanya serba instan. Ada mie instan, dan kita mau cepet, dan bahkan dengan adanya internet dan semacam, kita juga semua menjadi serba instan. Dulu kalau mau riset, saya masih ingat waktu saya mengambil program doktoral saya di awal tahun 2000, dan itu sudah ada internet bahkan, ya, tapi belum sehebat sekarang juga. Kita harus pergi ke perpustakaan secara fisik, kita lacak satu persatu buku dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak sekali buku yang sudah ada di internet, ya, berkat program Google dan lain sebagainya. Jadi semua orang maunya instan. Saya mau dapat saat ini juga. Tapi kita harus ingat bahwa ada hal-hal yang instan bagus, tapi ada banyak hal yang tidak bisa instan juga. Dan pembentukan karakter adalah salah satu yang tidak bisa instan di sini. Oleh karena itu Tuhan memoles dia selama tahun-tahun yang dia perlukan. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Jadi Yusuf menjadi berkat bagi orang, bagi tuannya, dan ini adalah pola yang indah yang Tuhan inginkan bagi semua orang percaya, bahwa kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, begitu. Jadi pertanyaannya adalah, mungkin Anda bekerja di perusahaan, mungkin Anda berada dalam keluarga, mungkin Anda ada dalam suatu perkumpulan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sebagai anak Tuhan menjadi berkat di mana Anda berada? Anda menjadi berkat melalui kesaksian Anda, melalui kerajinan Anda, melalui ketulusan Anda, karakter Anda,
bahwa Anda seorang yang dapat dipercaya, dan lain sebagainya, sehingga dalam pekerjaan bos bisa percaya pada Anda. Apakah Anda menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling Anda? Nah, Yusuf menjadi berkat ya. Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Jadi ini sangat sangat indah dan itu menjadi pola yang baik bagi kita. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi ini adalah cara Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi seorang administrator yang sangat luar biasa. Ya, jadi karena Tuhan akan mengangkat dia menjadi penguasa Mesir. Dan penguasa Mesir dalam pengertian dia yang urus, ya, dia yang urus semuanya. Dan untuk bisa melakukan itu dia dilatih dulu. Dilatih untuk mengurus satu rumah tangganya Potifar. Jadi wow, kita melihat kalau Tuhan mendidik seseorang itu sangat indah di sini. Um, Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wow, elok parasnya ya. Ada 3 laki-laki yang saya ingat di dalam Alkitab dipuji mengenai parasnya. Yang pertama adalah Yusuf di sini. Yang kedua Daud juga ada dipuji waktu Samuel mau mengurapi dia, dikatakan Daud itu elok parasnya dan masih kemerah-merahan. Dan ada laki-laki ketiga yang dipuji bahwa dia elok parasnya, itu Absalom. Ya, jadi 3 orang ini ya, Yusuf, Daud, dan Absalom yang saya ingat di Alkitab ada dipuji tentang elok parasnya. Dan ya Yusuf ya seorang muda, jadi berarti umur dia 20-an dalam masa prima hidupnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Kita bisa melihat di sini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat to the point di sini ya, istri tuannya, istri Potifar. Dan ini ada hubungan dengan tadi pembahasan kita, apakah Potifar yang disebut saris itu ya, atau pegawai Firaun, apakah dia benar seorang kasim, seorang sida-sida atau bukan. Dan kita tidak bisa memastikan karena kata saris bisa diterjemahkan sida-sida, tapi bisa juga berarti sekedar pegawai saja, seorang pejabat tinggi begitu ya. Jadi tidak bisa kita buktikan, tetapi kita bisa berandai-andai kalau memang misalnya si Potifar ini seorang sida-sida, berarti dia secara seksual tidak berhubungan dengan istrinya, maka istrinya ini hanyalah semacam istri seremonial saja begitu ya, sebagai status, istri status. Dan bisa jadi berarti istrinya ini sudah sering mencari kepuasan seksual dengan pihak-pihak luar begitu ya. Ya, namun apapun itu, apakah memang si Potifar itu seorang kasim sida-sida ataupun bukan, misalnya dia benar hanya pegawai biasa saja dan normal gitu fungsi seksualnya, tetapi apa yang dilakukan oleh istri Potifar ini bagaimanapun adalah salah, karena dikatakan dia memandang Yusuf dengan berahi, dengan hawa nafsu. Jadi rupanya bukan hanya laki-laki yang bisa ya, tapi perempuan juga bisa, dan perempuan harus menjaga diri. Nah, memang secara visual laki-laki lebih terangsang gitu. Tetapi sebagai seorang wanita biasanya ada faktor-faktor lain yang terlibat. Misalnya dia tahu Yusuf seorang yang sangat luar biasa ya. Jadi dia terpukau dengan kehebatan Yusuf. Maka penampakan Yusuf menjadi nilai plus di situ. Dan banyak literatur kuno menunjukkan bahwa wanita Mesir memang memiliki standar moral yang rendah gitu ya. Tapi bukan hanya Mesir sebenarnya, kebanyakan lah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa katakan hal yang sama dengan wanita-wanita Kanaan. Oleh karena itu wanita Kanaan ya dipandang rendah oleh para patriark ya. Dan ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Jadi dia mengajak Yusuf untuk berzinah intinya. Ya, tapi apa respon Yusuf? Sangat luar biasa sekali. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku ini itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi pertama, Yusuf menjawab dari sudut pandang bahwa dia tidak mungkin melakukan ini karena dia mengingat beberapa hal ya. Nomor satu adalah statusnya istri Potifar, yaitu sebagai istrinya Potifar.
Ya. Jadi status dia sebagai istrinya Potifar dan dia mengingat kebaikan tuannya. Ya, jadi kalau dia berzinah dengan istrinya Potifar, berarti dia mengkhianati kebaikan tuannya yang sudah memberikan tanggung jawab dan kepercayaan yang begitu besar padanya. Dan juga merusak hubungan eksklusif yang seharusnya dimiliki oleh suami dan istri. Dan ini memperlihatkan kepada kita pandangan Yusuf tentang hubungan suami istri yang tentu dia dapatkan dari Yakub dan dari Ishak dan dari Abraham ya sebagai pandangan yang benar, pandangan yang alkitabiah bahwa suami istri adalah hubungan yang eksklusif. Semua hal lain mungkin bisa di-share dengan orang gitu ya, tapi suami dan istri tidak bisa di-share ya, tidak bisa dibagi-bagikan kepada orang di sini. Tetapi bukan hanya stop sampai di sana, dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, ini adalah pertimbangan utama dia. Oke, dia mempertimbangkan Potifar, dia mempertimbangkan istrinya, tapi yang paling penting dia mempertimbangkan Tuhan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah. Dan sekali lagi ini mengindikasikan bahwa Yusuf bukan hanya sekedar seorang pekerja, tapi juga seorang yang bersaksi. Ya, di keluarga itu dia bersaksi. Dan dia menganggapnya berdosa terhadap Allah. Dan memang semua dosa intinya adalah terhadap Tuhan. Dan itu sangat penting sekali. Coba saya kasih lihat di dalam Mazmur ya pasal 51, Mazmur pasal 51 ketika Daud akhirnya dia mengaku kesalahannya. Dia berkata ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ini mengacu kepada dosa dia berzina dengan Batsheba, kemudian membunuh Uria dan lain sebagainya. Tapi dia berkata terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Maksudnya bukan menyangkali bahwa dia ada salah sama si Batsheba ataupun kepada Uria, namun bahwa terutama dosa dia adalah kepada Tuhan. Itu ya, itu yang paling jelas gitu. Itu adalah dosa yang sangat besar gitu ya. Jadi ini mengingatkan kita rahasia Yusuf. Jadi luar biasa kalau kita kontraskan antara Yusuf dengan Yehuda. Di pasal 38, Yehuda ketika istrinya meninggal dan dia jalan-jalan, dia melihat wanita yang dia kira pelacur padahal Tamar, dia langsung melakukan pelacuran dengan Tamar. Jadi tanpa perlu digoda, tanpa perlu ditarik-tarik, dia langsung melakukan perzinahan begitu. Berbeda dengan Yusuf di sini yang kita melihat digoda dan ditawarkan. Bukan hanya ada tawaran yang sangat menarik, bahkan ada juga resiko. Ya, kalau dia tolak ada resiko juga. Jadi, wow, sudah sama Tuhan. Tapi dia bisa teguh. Ya. Nah, ini mengindikasikan betapa berbedanya Yusuf dengan saudara-saudaranya. Walaupun nanti belakangan kita akan lihat Yehuda akan bertumbuh dewasa. Yehuda bahkan di pasal 38 pun dia menyadari kesalahannya. Dia mengatakan Tamar yang benar dan itu merupakan permulaan dari kebangkitan Yehuda. Dan Yehuda belakangan akan menjadi tokoh yang luar biasa juga. Namun Yusuf kita melihat di sini dia memiliki keuntungan yaitu dari kecil dia disayang bapaknya, mungkin bapaknya kasih perhatian lebih, ajar dia lebih mungkin ya. Dia sudah punya suatu fondasi iman yang kuat dan ini sangat penting bagi anak-anak muda. Jadi saya sangat khawatir banyak sekali anak-anak muda yang kalau lepas dari rumah itu akan jadi liar gitu. Akan jadi liar. Dia lepas dari rumah, dia akan ya mungkin dari kecil sampai dewasa dia dibesarkan di gereja, mungkin bapak ibunya bawa dia ke gereja yang alkitabiah dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu sungguh iman itu menjadi milik dia ataukah itu hanya iman orang tuanya, dia hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini akan terlihat ketika seorang muda muncul sendiri ke dalam dunia, dia bergerak, dia mulai masuk ke dalam dunia dia sendiri, dia mungkin meninggalkan orang tuanya. Apakah dia masih ikut dengan iman yang benar atau tidak begitu? Dan Yusuf lulus dari tes ini dengan gilang gemilang, dia dipisahkan dari rumah orang tuanya. Sangat mudah bagi dia untuk berkata, saya sekarang di negeri yang lain, saya di Mesir, tidak ada lagi bapak yang liatin saya, bahkan dia bisa saja merasa pahit bahwa keluarga saya mencelakakan saya dan sebagainya. Oke, saya tinggalkan mereka, saya tidak mau lagi ikut Tuhan keluarga saya. Namun tidak. Yusuf tidak melakukan semua itu. Yusuf tetap pada iman dia kepada Tuhan. Ini suatu contoh teladan yang luar biasa. Dan dalam hal ini juga Yusuf menggambarkan Tuhan Yesus yang menang atas cobaan. Oke, 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf kuat di tengah-tengah godaan yang terus-menerus. Dan kita melihat di sini ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi ini sepertinya adalah settingan dari istri Potifar, ya, karena Yusuf selama ini sepertinya menghindari dia. Itu suatu taktik yang benar. Kita harus mencoba menghindar dari godaan sebanyak mungkin sehingga istri Potifar merasa lumayan frustrasi, mungkin dia terus mencari kesempatan untuk bagaimana caranya ya untuk berduaan dengan Yusuf, untuk menggoda dia lebih hebat lagi dan sebagainya. Dan Yusuf selalu bisa cari celah untuk menghindari dia atau cari momen di mana ada orang lain ya sehingga istri Potifar tidak leluasa dan sebagainya. Sehingga mungkin dengan suatu trik dan suatu settingan dia berhasil suatu hari untuk membuat tidak ada orang di rumah. Nah, inilah kesempatan besar, kesempatan baik bagi dia untuk melancarkan aksinya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia lari keluar. Jadi kesempatan baik, kali ini dia pegang baju Yusuf, tidak mau lepaskan dia dan mau setengah memaksa dia begitu, memaksa dia tidurlah dengan aku. Dan ini adalah suatu saat yang sangat genting dan Yusuf melakukan satu-satunya respon yang benar di sini ya. Dan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 2. Coba ya. Oke, 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda, jauhilah nafsu orang muda. Nah, kata jauhi di sini dalam bahasa aslinya itu VUG, itu lebih kuat lagi dalam bahasa aslinya, yaitu larilah. Makanya dalam KJV disebut flee. Jadi kita harus lari dari ya nafsu orang muda. Jadi dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi melarikan diri itu tidak selalu adalah taktik yang kalah. Ya, melarikan diri tidak selalu berarti kalah. Justru dalam kasus-kasus ini, dalam hal mencoba untuk melawan dosa, lari dari godaan adalah taktik yang benar. Tinggal adalah taktik yang salah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita bisa membayangkan bagaimana iblis bisa menggoda seseorang. Misalnya seorang muda ya, dia dibawa masuk oleh temannya misalnya ke dalam diskotik ya. Dalam diskotik atau ke tempat-tempat yang remang-remang yang kurang jelas seperti itu, lalu ada wanita-wanita menggoda dia, lalu dia mau pergi nih. Wah, gawat ini katanya, ada banyak godaan. Lalu mungkin ada orang yang sengaja ini dia tantang dia, masa iman kamu lemah, cuma duduk-duduk sama kami saja ya, wanita-wanita, masa kamu takut kayak gitu ya, dengan nada menggoda dan sebagainya. Dan bisa saja orang yang kurang bijak, seorang muda yang kurang bijak, dia jadi, oh benar juga ya, kalau iman saya kuat maka nggak apa-apa saya di sini gitu, saya kuat kok menghadapi ini dan lain sebagainya ya. Padahal tidak, saudara kasih Tuhan. Justru firman Tuhan berkata larilah ya, flee from youthful lust. Tinggalkan itu. Mungkin Anda akan diketawain, mungkin Anda akan dicemooh, tapi nggak masalah, saudara kasih Tuhan. Apalah arti kerugian semua itu? Perhatikan Yusuf. Ada satu pepatah yang berkata Yusuf kehilangan 2 helai baju ya, tetapi mempertahankan karakter dan integritas dia. Mempertahankan karakter dan moralitas dia ya. Jadi ingat, Yusuf kehilangan 2 baju ya. Baju pertama adalah jubah maha indah dia yang direbut dari dia oleh kakak-kakaknya ya. Karena dia memberitakan kejahatan mereka kepada bapak mereka. Dan yang kedua, kali ini dia kehilangan baju satu lagi di sini oleh istri Potifar karena dia tidak mau tidur dengan istri Potifar di sini. Tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Yang dia pertahankan jauh lebih mahal, yaitu integritas dirinya, yaitu karakter dia. Jadi ya, ini yang perlu menjadi teladan kita. Ayat 13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya pada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ada suatu pepatah bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan hell
knows no wrath like a woman scorned katanya ya. Artinya seorang wanita yang ditolak ya. Wah, ini marahnya luar biasa dan dari tadi dia senang dengan Yusuf dan mencoba untuk menggoda dia dan lain sebagainya. Karena ditolak oleh Yusuf, dia berbalik jadi membenci dan mau menghancurkan Yusuf. Ya, dan dia membuat suatu cerita fitnah, cerita bohong yang luar biasa. Dia berkata bahwa Yusuf ingin memperkosa dia, padahal dia yang pengen memperkosa Yusuf mungkin, gitu ya. Um, dan ya dia dengan sandiwara yang luar biasa. Saya tidak yakin bahwa orang-orang seisi rumah itu percaya pada dia karena tentunya saya yakin bahwa mereka sudah bisa mengobservasi perilaku si istri Potifar selama ini terhadap Yusuf yang super baik, super genit dan sebagainya. Dan mereka tahu bagaimana Yusuf mencoba untuk istilahnya menjaga diri dan Yusuf telah banyak menolak. Saya yakin banyak sekali budak-budak dan pelayan hamba-hamba yang tahu bahwa ini tidak mungkin punya hal gitu. Kalau Yusuf memang mau dengan istri Potifar dari kapan-kapan sudah bisa begitu. Jadi ya, tetapi karena ini adalah nyonya mereka, tentu mereka tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa ngomong apa-apa ya. Ayat 15, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkata itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Nah ini perlu kita kasih tanda asterik ya. Nanti kita akan lihat. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Oke, jadi kita bisa melihat ini dari beberapa sisi. Sepertinya Potifar sekilas baca ya, sangat marah sama Yusuf karena dia dibohongin istrinya. Jadi akhirnya Yusuf dipenjarakan. Namun, ya, biasanya saya memahaminya seperti itu. Tapi belakangan saya mulai lihat ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain kenapa? Begini. Kalau memang Potifar itu benar-benar percaya bahwa Yusuf mau memperkosa istrinya, ingat status Yusuf itu budak, budak itu tidak punya banyak hak. Dan kalau sampai Yusuf mau memperkosa istrinya dan itu ketangkep dan ketahuan dan Potifar sungguh-sungguh percaya itu, mestinya Yusuf itu dihukum mati, gitu ya. Dihukum mati, pasti dihukum mati punya. Jangankan begitu, misalnya budak mencuri saja bisa dihukum mati, gitu ya. Mencuri atau bikin kesalahan yang lebih kecil lainnya. Apalagi kalau memperkosa nyonyanya itu sudah pasti hukuman mati, gitu. Nah, yang sangat menarik adalah Yusuf tidak dihukum mati di sini. Yusuf dihukum penjara, gitu. Jadi hukum penjara. Jadi dan nanti ada indikasi lain lagi ya, ada indikasi lain yang kita lihat di pasal selanjutnya. Sehingga saya melihat di sini bahwa bangkitlah amarahnya si Potifar ini bukan terutama kepada Yusuf tapi kepada istrinya karena dia tahu bahwa istrinya bohong gitu. Dan mengapa saudara kasih Tuhan? Ya mungkin Potifar tahu karakter istrinya, ya. Mungkin dia ada observasi kegenitan istrinya sama Yusuf selama ini ya kita tidak tahu sih itu, tapi dan mungkin dia tahu karakter Yusuf juga begitu, karakter Yusuf sehingga tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini istrinya dan bisa jadi juga karena tadi dalam teori kita bahwa bukan hanya teori ya, artinya sebagai seorang pejabat tinggi biasanya pernikahan itu dikasih ya. Nanti kita akan lihat waktu Yusuf jadi Perdana Menteri dia juga dikasih seorang istri. Jadi istrinya ini bisa jadi dikasih juga, dikasih oleh Firaun misalnya. Sehingga kalau dia bisa jadi istrinya ini punya koneksi dan artinya orang yang dari kaum bangsawan juga dan kalau dia berperang melawan istrinya itu dia akan kacau gitu. Tidak segampang itu. Dan Potifar tahu bahwa dengan istrinya menuduh Yusuf mau tidak mau dia harus mendukung istrinya karena bisa berbuat apa lagi dan berarti dia akan kehilangan kaki tangannya selama ini. Dia akan kehilangan Yusuf yang sudah menjadi seorang pegawai yang begitu baik.
Ya, bayangkan tadi kita baca di atas, sampai-sampai Firaun nggak usah ngatur apa-apa, selain cuma makan doang. Ya, makan doang, ya, makan dan ngurusin istrinya mungkin. Ya, yang lain semua pemasukan, pengeluaran, kasih tugas kepada pelayan, eh, apa renovasi rumah dan upkeep rumah. Ya rumah kan perlu diurus terus, kebersihan, keamanan, segala macam bisnis itu sudah diatur semua oleh Yusuf. Kalau Anda menjadi bos, senang nggak dengan anak buah seperti itu? Wow, kita tinggal ongkang-ongkang kaki ya. Semua sudah diurus dia, sangat sangat bijak, sangat jujur. Ya, mau dapat dari mana lagi orang seperti ini gitu. Dan diberkati Tuhan. Wow, mimpi pun nggak bisa mimpi si Potifar dia bakal dapat orang yang seperti Yusuf lagi. Sehingga bisa jadi marahnya dia ini marah karena dia tahu bahwa dengan segala skenario dan drama dan yang ditimbulkan oleh istrinya ini dia kehilangan seorang yang sangat luar biasa yaitu Yusuf. Sehingga Yusuf ya mau nggak mau dia dipenjarakan oleh dia di sini ya. Dan dari sisi Yusuf sendiri, kita melihat dia tentu mengalami ketidakadilan, ya, ketidakadilan. Tapi ayat 21 dikatakan, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu di sini ya. Kepala penjara disebut Sarbeit ini. Ini saya kasih lihat di sini. Mana-mana ya. Sarbeit Hasohar ya. Jadi pemimpin dari rumah penjara, kepala rumah penjara dan rupanya kepala rumah penjara ini ada di rumah Potifar. Jadi artinya di rumah Potifar cukup besar sehingga di rumahnya ada penjara dan penjara ini disebut sebagai penjara ini tahanan raja. Jadi ini bukan penjara umum, di luar sana. Ini penjara yang khusus tahanan-tahanan politik, tahanan-tahanan raja. Jadi ini kembali mengukuhkan pandangan kita bahwa Potifar ini kepala KGB gitu. Kepala CIA, kepala Mossad ya, sehingga di rumah dia ada penjara khusus tahanan politik gitu yang diciduk. Mungkin yang karena ingin menyerang raja dan lain sebagainya. Ya, dan Yusuf ditahan di situ gitu. Jadi masih langsung persis di bawah kontrolnya Potifar ya. Tapi sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Ini tema kita. Tema kita adalah segala keburukan bisa terjadi pada Yusuf, tapi Tuhan mampu mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan dimanapun seseorang berada, yang paling penting adalah Tuhan beserta dia. Tidak peduli sebagai budak, tidak peduli sebagai seorang tahanan. Dan sepertinya Yusuf ini jatuh dari posisi dia dari anak ke budak, dari budak menjadi tahanan. Sepertinya makin turun, tapi sebenarnya tidak. Tuhan bekerja di balik layar. Oke, ayat 22. So itu kepala penjara, so itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi sangat luar biasa sampai-sampai Yusuf dipercayakan semua tahanan dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, luar biasa sekali ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, dan kita lihat di sini pasal 40, kita masuk ya, langsung saja. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Jadi ya dua pegawai di sini juga saris ya, kepala juru minum dan kepala juru roti. Dan kita tidak tahu kesalahan mereka apa. Kalau kita lihat belakangan sampai dengan cukup serius sepertinya bahwa ada yang sampai dihukum mati dan sebagainya, bisa jadi ini adalah usaha untuk membunuh raja ya. Dan memang raja itu kalau mau dibunuh ada beberapa cara. Tentu kalau pakai langsung kekuatan susah karena ada banyak raja punya banyak pelindung dan lain sebagainya. Jadi salah satu cara yang favorit untuk membunuh raja adalah dengan meracuni dia. Dan itu melalui apa yang dia makan dan dia minum. Oleh karena itu di bangsa-bangsa zaman dahulu, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu adalah pegawai yang tinggi karena mereka adalah orang yang dipercaya oleh raja. Ya, jadi mereka menjadi tester, semacam tester biasanya. Semua minuman raja itu mereka yang
tes dulu, mereka yang minum dan mereka yang pastikan tidak ada racun dan lain sebagainya. Demikian juga kepala juru roti, semua makanan yang mau dimakan raja dia yang tes terlebih dahulu. Ya, kalau mereka bisa dibeli atau mereka punya niat jahat sama raja itu sangat bahaya gitu. Dan sepertinya kesalahannya bersifat seperti ini, semacam suatu entah mereka mau meracuni raja atau mereka lalai dalam tugas mereka. Ayat 3, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Nah, dari sini kita tahu bahwa penjara tempat Yusuf itu ada di rumahnya Potifar, karena dikatakan ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja. Dan kepala pengawal raja di sini kembali adalah Sar Hattabakhim yang tadi kita sebut di sini ya, Sar Hattabakhim. Jadi rumah Sar Hattabakhim ini adalah Potifar, ya, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi Yusuf dikurung tetap masih di rumah Potifar. Di rumah Potifar, cuman rumah Potifar sepertinya dia ada suatu compound tersendiri yang adalah penjara di situ. Dan poin 4, kepala pengawal raja di sini Sar Hattabakhim. Siapa itu Sar Hattabakhim? Yaitu Potifar gitu. Jadi Potifar di sini kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa Potifar masih percaya sama Yusuf. Dia masih kasih Yusuf untuk melayani tahanan politik ini, dan ini sekali lagi menggarisbawahi sepertinya Potifar tidak benar-benar percaya akan tuduhan istrinya itu, ya. Jadi menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka, kata padanya, "Kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang mengartikannya." Oke, kita stop sampai sini dulu. Jadi mereka dapat mimpi, dan belakangan kita tahu mimpi ini dari Tuhan, ya. Dan itu membuat mereka gelisah sehingga wajah mereka muram dan lain sebagainya. Dan ketika Yusuf melihatnya, dia langsung sensitif, dia tahu kenapa wajah kalian muram dan lain sebagainya. Jadi ini mengajar kita satu hal lagi mengenai rahasia Yusuf, ya. Bukan saja dia mempertahankan karakter. Jadi rahasia sukses itu apa sih, ya? Tentu Yusuf, ya, dia takut sama Tuhan, dia mempertahankan karakter yang murni walaupun di dalam segala godaan dan lain sebagainya. Namun ada satu hal lagi, yaitu Yusuf tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Karena bagi seorang yang mengalami pahit getir dan ketidakadilan, ya, bagi orang yang mengalami ketidakadilan, sangat mudah bagi kita untuk pahit dan mengambil suatu sikap, "Oh, kasihan sekali aku," dan mengasihani diri sendiri dan berfokus kepada ketidakadilan yang kita alami, kepahitan yang kita alami. Jadi fokusnya itu, ya. Dan bisa jadi memang kita mengalami ketidakadilan. Dunia ini bisa jadi tidak adil. Tidak ada yang menjamin bahwa dunia ini adil, ya. Yang adil hanya Tuhan saja. Jadi bisa saja dalam hidup ini kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami berbagai kesusahan yang tapi respon kita bagaimana? Kita tidak bisa mengontrol itu. 2 kali Yusuf mengalami ketidakadilan. 1, dia sampai dijual saudaranya, kan sangat tidak adil. Nomor 2, dia difitnah, suatu kejahatan yang keji sampai dia masuk penjara, juga sangat tidak adil, dia tidak ada salah apa-apa. Tetapi Yusuf tidak berfokus kata, "Oh, kasihan sekali saya, habislah hidup saya," dan lain sebagainya. Dia malah berfokus ke orang lain, dia berfokus ke melayani, apa yang bisa saya lakukan, dan dia melayani si kepala ini juru roti dan juru minum ini. Dia melayani mereka segenap hati sampai-sampai mereka muram, ya. Dia tahu dan dia mau melayani mereka. Padahal kalau ada orang yang perlu muram, mestinya Yusuf yang bisa bilang, "Ah, kalian ini ngapain sedih gitu kan? Gua mesti lebih sedih nih," gitu ya. Gua ini ditangkap, diculik, kemudian difitnah dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak, ya. Yusuf tidak seperti itu. Ya, dan ya akhirnya mereka bermimpi. Nah, apa kata Yusuf di ayat 8? Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?" Jadi, ya,
Yusuf sekali lagi itu salah satu poin bagus tentang yang lain yang sudah kita lihat dari pasal sebelumnya. Dia selalu ada Tuhan dalam ucapan dia, dan bahkan kalau kita lihat berkali-kali tercatat kata-kata Yusuf selalu menyinggung masalah Tuhan. Menyinggung masalah Tuhan. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dan walaupun di sini ada banyak mimpi-mimpi yang Tuhan berikan ya, namun memang dulu Tuhan pernah pakai mimpi untuk menyatakan banyak hal, tapi bukan berarti kita lalu hari ini percaya mimpi juga, saudara Tuhan. Bukan seperti itu. Dalam pengkhotbah dikatakan mimpi adalah bunga tidur, adalah hasil dari banyak berpikir. Ya, tapi kita lihat di sini. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya. Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Jadi Tuhan sengaja merancang mimpi ini dalam hal-hal menggunakan gambaran yang bisa dimengerti oleh si juru minuman. Sini ya. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf padanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi suatu penafsiran yang sangat indah. Ayat 14, tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya, jadi apa yang Yusuf lakukan di sini sangat masuk akal. Ingat bahwa juru minuman itu punya posisi yang tinggi ya. Jadi kita jangan anggap seperti hari ini juru minuman itu ya apa sih posisinya, kan bukan menteri, bukan apa. Enggak, waktu itu tinggi sekali posisinya. Dia bisa ngomong sama raja, dia bisa ngomong sama Firaun, dia bisa punya kuasa yang sangat tinggi. Dan Yusuf berusaha di sini untuk keluar, dan ini mengajarkan kita satu prinsip juga bahwa Yusuf memang tidak kebelingeran dan menyalahkan Tuhan atau lain sebagainya atau menjadi pahit, tapi bukan berarti dia tidak boleh mencoba untuk memperbaiki posisi dia gitu. Boleh-boleh saja dia berusaha memperbaiki posisi dia, dan kita pun demikian. Kita bisa punya jiwa yang mengucap syukur sama Tuhan dan punya jiwa yang merasa cukup, tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha untuk makin baik lagi. Ya silakan gitu. Berusaha makin baik lagi, dan di sini Yusuf berusaha, dia tahu wah ini ada channel nih. Siapa tahu saya bisa keluar dari sini ya. Walaupun nanti kita akan lihat dia harus sedikit kecewa atau minimal harus menunggu waktu Tuhan di sini. Jadi artinya gini, Tuhan maha berdaulat, kita tunggu waktu Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Berusaha silakan, ya. Harus malah. Ayat 16, setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Ya, Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya, yang meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ditinggikan tapi dengan konotasi yang berbeda ya. Juru minum ditinggikan maksudnya dikembalikan ke posisi yang tinggi, ke jabatan yang tinggi. Sedangkan juru roti ditinggikan dengan secara fisik digantung. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Oke, jadi Yusuf punya pengalaman dengan mimpi, saudara sama Tuhan. Dia pernah punya 2 mimpi juga yang dia ceritakan pada saudara-saudaranya. Dan di sini dia juga menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Sekali lagi, bukan berarti kita lalu kalau nanti malam Anda mimpi, Anda mulai tebak-tebak artinya apa. Ingat bahwa hari ini Tuhan ingin kita mengambil keputusan dan berjalan dengan iman dan dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya. Jadi daripada seperti itu lebih baik Anda banyak-banyak baca Alkitab, temukan prinsip-prinsip dalam Alkitab gitu ya. Dan kita anggap mimpi sebagai bunga tidur begitu. Nah, ingat pada zaman Yusuf ya, belum ada firman Tuhan yang lengkap ya, dan ya firman Tuhan yang tertulis pun belum ada gitu ya.
Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dan sekilas kita bisa melihat, wah ini Yusuf sial lagi, gitu kan? Yusuf sial lagi, dan padahal di sini ada kesempatan baik. Juru minuman kan posisi tinggi, dia bisa keluarkan Yusuf dari sana. Um, tapi dilupakan ya, dan mengalami ketidakadilan lagi. Tapi saudara-saudara, sekali lagi semua dalam waktu Tuhan ya, semua dalam waktu Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat terutama di pasal selanjutnya. Dan kita masuk ke pasal yang ke-41 sekarang. Kita lihat setelah lewat 2 tahun lamanya. Wow. Jadi 2 tahun berlalu, dan berapa total waktu yang dialami oleh Yusuf di penjara? Minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun yang kita tulis di sini. Tapi bisa jadi lebih, bisa jadi 3 tahun ya. Dan sebagainya. Tapi setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Nah, sekali ada konsep mimpi lagi ya. Jadi memang banyak yang terjadi seputar Yusuf itu ada hubungan dengan mimpi di sini. Bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Tentu ini bukan hal yang mengejutkan, ya, karena sungai Nil sangat subur. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Wow, suatu mimpi yang sangat aneh tentunya ya, karena biasanya sapi tidak makan sapi gitu kan. Dulu kan ada iklan kok jeruk makan jeruk gitu kan. Ya, sapi tidak makan sapi mestinya, tapi di sini ini sapi apa ini? Sapi kanibal ini ya, dia makan temennya. Apakah ditelan, apakah digigit-gigit, kita tidak tahu juga ya. Kita tidak dikasih tahu sedetil itu tentang mimpi ini. Ayat 5, setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Wow, ada mimpi apa ini ya? Sampai 2 kali mimpi yang sangat aneh, karena bulir juga kok bisa menelan bulir ya? Bulir kok makan bulir gitu kan? Gandum kok makan gandum ya. Jadi suatu mimpi yang sangat aneh sekali, dan terjadi 2 kali, dan ini sangat mengganggu Firaun ya. Nanti kita akan tahu belakangan ribuan tahun kemudian hal yang sama akan dialami oleh Nebukadnezar. Ya, dan waktu itu dia memiliki seorang Daniel, dan di sini nanti kita akan lihat ada peran Yusuf dalam semuanya. Ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan orang berilmu di Mesir ya. Dan biasanya ini tukang-tukang tukang jampi ya, para magician mereka, tukang ahli mereka ya. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Agak sedikit berbeda dengan cerita Daniel, di mana kita masih ingat di cerita Daniel, Nebukadnezar punya mimpi. Namun waktu itu Nebukadnezar tidak mau menceritakan mimpinya kepada ahli-ahli nujum dia, orang-orang kasdim lain sebagainya, karena dia takut bahwa kalau diceritakan mereka bisa sembarangan ngomong, bisa bikin-bikin dan lain sebagainya, sehingga dia membuat suatu syarat yang sangat aneh bahwa mereka harus bisa ceritakan mimpinya sekaligus penafsirannya. Tapi di sini tidak ya, Firaun ceritakan mimpinya, tidak seorang pun dapat mengartikannya kepadanya. Nah, mungkin kita berpikir kenapa tidak ada yang sembarangan saja coba artikan dan lain sebagainya. Ya tidak ya, suasananya berbeda. Di Nebukadnezar itu pakai ancaman, kalau kamu tidak bisa jawab kamu harus mati. Jadi kalau misalnya mereka sampai diceritakan mimpinya, daripada mati mendingan mereka bikin-bikin aja, daripada mereka bilang nggak tahu kan, mereka tinggal tebak sana tebak sini. Tetapi Firaun tidak memberikan tekanan seperti itu, sehingga kalau mereka memang tidak tahu, lebih baik mereka ngomong tidak tahu daripada mereka tebak-tebak di sini. Mereka tebak-tebak dan dapat sesuatu yang buruk gitu. Hasilnya ternyata bukan, bisa habis mereka. Lagi pula
kalau kita melihat ya, mimpinya apa sih? Ada 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus, kemudian 7 bulir gandum yang bernas dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus kering. Ini sepertinya negatif gitu ya. Jadi kalau mau ditebak pun sesuatu yang sepertinya negatif, dan biasanya manusia jarang mau menjadi pembawa berita negatif gitu. Apalagi terhadap raja. Wow, salah-salah raja marah gitu kan. Jadi mereka tidak ada yang berani di sini. Ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Ya, kepala juru minuman akhirnya bilang apa? Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ya. Dan diperdebatkan apakah yang dimaksud kesalahan ini adalah kesalahan dia terhadap Firaun. Ya, bisa jadi. Ya. Atau kesalahan dia maksudnya dia janji sama Yusuf mau ingat dia tapi dia tidak ingat gitu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Jadi dia masih dianggap hambanya Potifar. Bayangkan di sini ya, berarti Potifar masih percaya dia sebenarnya. Dan rupanya mereka jadi kenal dia seorang Ibrani. Ya. Ingat, Abraham adalah orang pertama yang disebut Ibrani ya, di pasal 12, tidak salah. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Nah, dari tutupan di sini ya, habor di sini. Bor itu memang semacam liang, begitu tutupan, dan rupanya penjara yang dipakai di sini di rumah Potifar adalah penjara bawah tanah. Ya, jadi turun ke bawah tanah. Jadi mereka bukan bikin rumah jadi penjara, mereka gali di bawah tanah. Nah, itu biasanya untuk menambah keamanan. Ya, kalau rumah kan lebih gampang kabur, ya, tapi kalau di dalam itu berarti susah kaburnya. Itu dan itu berarti bahwa Yusuf kembali 2 kali dia dijebloskan ya, dilempar ke bawah. Pertama ke dalam sumur kering oleh saudara-saudaranya. Kedua ke dalam ini tutupan ini, habor ini di sini ya. Ya, tetapi sekali lagi tidak masalah Anda berada di mana, apakah di sumur kering. Dan ingat siapa yang pernah masuk sumur kering juga? Yeremia. Yeremia pernah dijebloskan dalam sumur kering. Atau di dalam penjara. Siapa yang pernah masuk penjara? Oh, banyak sekali orang beriman pernah masuk dalam penjara. Ya, mulai dari rasul-rasul, nabi-nabi, mereka banyak yang pernah dipenjarakan. Sampai kepada tokoh-tokoh sejarah, kaum Anabaptis, kaum Waldensian, bapak-bapak rohani kita. Ya, mereka pernah dipenjara. Ya, kaum Baptis di Virginia dulu pernah dipenjara karena mereka berkhotbah tanpa izin. Ya, bayangkan dulu. Ya, dan itu negara Kristen waktu itu. Tapi kacau ya, Kristen yang bergabung dengan gereja negara dan mereka melarang semua kepercayaan lain yang berkhotbah tanpa izin dipenjarakan. Nah, banyak pendeta Baptis, gembala Baptis, yang dipenjarakan karena mereka ya, tidak dapat izin, ya mereka tetap khotbah gitu, dan mereka tidak mau mengajukan izin bahkan. Jadi dimanapun Anda berada, entah di dalam liang, di penjara, ya yang penting Tuhan beserta di sini. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun pada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jadi suatu iklan yang luar biasa hebat ya. Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan Firaun. Sekali lagi kita melihat salah satu karakter Yusuf tidak lepas dia bersaksi tentang Tuhan ya. Waktu dia digoda berdosa, dibilang bagaimana aku bisa berdosa kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi Tuhan selalu ada dalam benak dia. Semua perilaku dia, semua tutur kata dia difokuskan kepada Tuhan. Nah, ini adalah kunci sukses yang sangat luar biasa. Lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu.
Tapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk badannya, bangunnya dan kurus badannya, tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Jadi ini mengulang isi dari mimpi itu, tapi ada beberapa detail tambahan ya, ada beberapa detail tambahan di mana Firaun menceritakan bahwa dia tidak pernah lihat yang seburuk itu dan lain sebagainya. Jadi dari subjektifnya Firaun melihatnya bagaimana. Ayat 20, lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Nah, kemudian dia tambahkan informasi yang sebelumnya tidak ada. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Jadi biasanya kalau habis makan sesuatu yang gede kan, kalau dalam kartun-kartun kan kayak perutnya jadi buncit atau gimana lah begitu ya. Tapi ini enggak, ini kurus kering, makan lembu yang super gemuk, tetap kurus kering begitu. Lalu terjagalah aku. Oke, itu cerita pertama, mimpi pertama. Ayat 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke 7 bulir yang baik tadi. Oke, dan itu adalah kedua mimpinya. Telah aku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf pada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ya. Jadi dalam mimpi-mimpinya Yusuf, sepertinya angka memainkan peran yang penting ya. Ingat dia pernah bermimpi 11 gandum tunduk kepada dia. 11 gandum berarti 11 saudaranya. Kemudian yang juru minum itu ada 3 tandan anggur, kemudian yang juru roti ada 3 bakul dan sebagainya, mengindikasikan 3 hari. Nah, di sini juga 7 ya, 7 menandakan 7 tahun rupanya. 7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Oke. Demikian pula ke 7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Nah, di sini ya. Ayat 28, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Okay? Jadi Allah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya, itu sudah ada di ayat 25 di sini. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Jadi kelaparan yang begitu hebat sehingga semua yang gemuk yang sebelumnya hilang, terlupakan, terhapuskan. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ya, ini kelaparan yang sangat hebat. Dan memang wilayah itu sering ada kelaparan ya. Abraham pernah mengalami kelaparan, tapi biasanya itu secara musiman dan tidak sampai bertahun-tahun. Ini 7 tahun, ini sangat luar biasa. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi pengulangan itu selalu adalah penekanan. Ya, kalau sesuatu diulang sampai 2 kali, ditekankan bahwa ini pasti terjadi dan akan segera terjadi. Gitu. Ya, dalam Alkitab ada prinsip bahwa berdasarkan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara dapat dipercaya. Jadi Tuhan kasih dua mimpi di sini dengan pesan yang sama. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, di sini kita melihat letak hikmat dan penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Bukan saja dia bisa kasih tahu arti mimpi itu, dia bahkan bisa mengusulkan suatu rencana, suatu blueprint ya, suatu program untuk menghadapinya. Dan
Tentunya Tuhan menyingkapkan sesuatu, ini suatu prinsip lagi. Tuhan menyingkapkan sesuatu bukan hanya sekedar kita tahu saja, oh begitu, bukan. Tapi supaya kita bisa meresponinya, ya. Dan itu benar mengenai Alkitab. Misalnya Alkitab kasih tahu kita berbagai nubuat. Kebetulan semester ini kan saya mengajar eksegesis kitab Wahyu juga. Apakah eksegesis kitab Wahyu Tuhan kasih tahu nanti dalam masa tribulation akan begini, begini, begini? Itu supaya kita cuma sekedar, oh begitu, tahu itu, tidak. Tentu ada maksud dan tujuan kan? Ada respon, ada pelajaran yang bisa kita tarik dan lain sebagainya. Nah, demikian juga Tuhan kasih mimpi kepada Firaun. Tuhan ingin dia bertindak begitu. Tuhan ingin dia bertindak. Nah, ini bisa menjadi suatu kabar yang sangat buruk bagi Firaun. Mengapa? Dalam banyak kerajaan, apalagi kerajaan zaman dulu, di mana pemimpinnya dianggap sebagai dewa, dan salah satunya Mesir, ya, di mana Firaun dianggap sebagai titisan dari dewa matahari. Di Cina dulu juga kaisar kadang-kadang dianggap sebagai dewa dan lain sebagainya, dan di banyak negara. Nah, itu plus dan min, positif dan negatif ya. Di mana positifnya adalah ya dia disembah dan lain sebagainya. Itu mungkin enak bagi dia gitu ya. Tapi negatifnya adalah kalau misalnya terjadi bencana alam yang luar biasa, kelaparan dan bencana alam lain seperti banjir yang luar biasa atau lain sebagainya, maka yang disalahkan biasanya adalah pemimpin, karena artinya mungkin pemimpinnya dianggap telah bersalah terhadap langit, istilahnya gitu ya, atau kepemimpinan dinasti ini ditolak oleh langit sehingga langit atau dewa atau lain sebagainya mendatangkan malapetaka. Sehingga dalam banyak kebudayaan, kalau misalnya terjadi kelaparan yang begitu hebat, banyak orang mati dan lain sebagainya, dan negara kacau, seringkali akhirnya terjadi pemberontakan. Jadi pemerintah itu sangat-sangat khawatir tentang masalah kelaparan dan bencana alam, karena itu bisa memicu pemberontakan. Orang-orang bisa berdalih atau menggunakan argumen bahwa dengan adanya bencana alam berarti dinasti ini tidak lagi memiliki mandat sorga, dan kadang-kadang pemimpin malah harus dikorbankan, ya, mengorbankan diri dan sebagainya untuk katanya menghilangkan bencana alam tersebut gitu ya. Dan oleh karena itu ketika Firaun dan anak buahnya mendengar isi dari mimpi ini, artinya bahwa akan ada 7 tahun kelaparan yang begitu hebat, bahkan mereka mungkin untuk sejenak bengong gitu. Artinya mereka ketakutan, mereka bingung, dan itu memberikan waktu bagi Yusuf untuk berkata, kita bisa menangani ini, kita bisa menghadapi ini, kita bisa punya rencana ya yang berhasil. Dan dia mengusulkan bahwa di masa-masa kebaikan harus dipungut 1/5, 20%. Ya, 20% dari masa melimpah ya tidak terlalu berat bagi manusia, begitu, tidak terlalu berat. Tapi itu nanti akan sangat penting sekali untuk di masa-masa kelaparan. Dan tentunya ayat 37 kita baca di sini ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Dan saya yakin ya semua yang mendengar ini juga akan merasa, wah benar, pintar sekali. Dan disinilah terlihat manfaat dari Tuhan telah melatih Yusuf bertahun-tahun. Tidak percuma dia menjadi budak, menjadi administrator. Dia sudah sangat paham bagaimana membagi ini makanan. Dia sangat paham bagaimana mengurus ya rantang ya, dan mengatur ini harus begini, itu harus begitu, lain sebagainya. Dan ini dipakai di sini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya, jadi penuh dengan roh Allah di sini ya. Jadi ini acuan pertama mengenai seseorang ini penuh dengan Roh Kudus ya, walaupun diucapkan oleh seorang Firaun yang tidak mengenal Tuhan. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Ayat 41, aku menempatkan engkau di atas Natati Oteka Al Kol Eretz Misraim, katanya sini ya. Jadi melantik engkau atau menetapkan engkau atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Biasanya cincin meterai ini untuk membuat dekrit. Jadi
suatu peraturan itu dirancang ya, lalu dikasih meterai raja begitu. Jadi dengan adanya cincin pada jari Yusuf, berarti Yusuf bebas membuat aturan apa saja di negeri itu. Wow, dia sudah seperti Firaun gitu ya. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, sekali lagi kita tadi di awal saya menyinggung bahwa kalau beberapa data arkeologi itu benar, bisa jadi ini adalah masa pemerintahan dinasti Hyksos, suatu dinasti pendatang juga gitu, dan itu bisa menjelaskan mengapa mereka begitu percaya kepada Yusuf yang adalah seorang pendatang. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow, akhirnya dijadikan, ya boleh dibilang perdana menteri, dia perdana menteri. Jadi zaman dulu memang kaisar, ya dia biasa dibantu oleh perdana menteri untuk mengurus ini masalah-masalah kerajaan. Dan ya, dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dan saya ingin kembali menggarisbawahi waktu Tuhan adalah the best. Tadi di awal pasal kita bilang bahwa 2 tahun berlalu, 2 tahun berlalu saudara Tuhan, di mana Yusuf di dalam penjara. Mungkin dia berdoa sama Tuhan. Mungkin dia berdoa, Tuhan, biarlah juru minuman itu bisa mengeluarkan saya dari sini. Tapi seolah-olah sepertinya doa dia tidak dijawab minimal 2 tahun. Tapi saudara kasih Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Kalau misalnya Yusuf dikeluarkan saat itu juga, ya, sebelum artinya tidak menunggu 2 tahun, apa yang akan terjadi? Ya tidak akan ada apa-apa. Dia akan keluar. Jadi apa saudara? Bisa jadi budak lagi begitu. Bisa jadi budak lagi. Atau kalaupun tidak jadi budak lagi, minimal dia nggak dapat posisi apa-apa. Mungkin dia jadi luntang-lantung, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Mungkin dia akan berusaha balik ke rumahnya, itu pun tidak gampang. Ya, tapi Tuhan punya rencana. Tunggu 2 tahun, tapi Anda menjadi perdana menteri, menjadi penguasa seluruh Mesir. Ini ya, Tuhan punya rencana, dan ini rencana Tuhan, dan Tuhan ingin membawa seluruh keluarganya ke Mesir nanti. Ada rencana Tuhan di situ. Oke, lalu Firaun menamai Yusuf Zapnat Paaneah, ya. Dan Zapnat Paaneah ini, ya ada beberapa pendapat mengenai apa artinya. Tidak begitu jelas, sepertinya ini bahasa Mesir atau bahasa Ibrani di sini. Tapi ada beberapa yang mengatakan artinya ini ya, artinya dia yang hidup begitu ya, hidup dan berbicara kepada Tuhan gitu, atau kira-kira seperti itu. Serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Jadi memang biasanya pejabat-pejabat tinggi dihadiahkan istri oleh Firaun di sini, ya, termasuk Yusuf ya, Asnat diberikan menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Kembali kita recap, dia 17 tahun waktu dia dijual, 13 tahun diantaranya 2 tahun lebih dalam penjara, 10-an tahun atau 11 tahun sebagai budak ya. Tapi Tuhan persiapkan dia secara luar biasa. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir itu. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Jadi seperti yang dikatakan segera tiba. Dan ini mengindikasikan mengapa Yusuf tidak segera cari bapaknya ya. Mungkin dia juga tidak bisa langsung. Ingat, dia kan barusan diangkat jadi Perdana Menteri. Dia nggak bisa langsung cuti ya. Namanya baru masuk kerja nggak bisa langsung cuti. Dan tentu banyak orang yang iri dengan dia. Sudah pasti. Namanya diangkat kan orang pasti jadi iri. Dia punya banyak musuh. Dia perlu bekerja keras. Dia tidak punya keleluasaan untuk pergi jalan-jalan, cari bapaknya di mana, lain sebagainya. Dia harus fokus di sini bekerja. Jadi dia kumpulkan segala bahan makanan dalam ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Jadi ini yang disebut kota perbekalan ya, kota penyimpanan. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Jadi 20% dari tahun kelimpahan. Wow, ya sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung katanya. Nah, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye pada anak sulungnya itu sebab katanya,
Allah telah membuat aku lupa. Jadi manasya artinya lupa di sini ya. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Jadi dia masih ingat, tapi lupa maksudnya tidak lagi mendesak. Ya mungkin kalau ketika dalam kesusahan, tentu dia tiap hari rindu, tiap hari rindu. Aduh, dia teringat terus, wah waktu saya di rumah bapak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi Perdana Menteri, tentu dia masih ingat rumah bapaknya, tapi dia tidak lagi didesak seperti itu. Dan ya artinya Tuhan sudah berkati dia, Tuhan sudah berkati dia dan dia sudah dalam kondisi yang enak dan lain sebagainya. Jadi ya memang Tuhan juga punya rencana bahwa dia belum ketemu keluarganya karena Tuhan punya rencana kapan keluarganya nanti akan ketemu dengan dia. Tapi Tuhan memberkati Yusuf sedemikian rupa sehingga nomor satu memang dia belum bisa untuk cari bapaknya karena tanggung jawab yang dia emban, tetapi juga Tuhan memberkati dia sehingga keperluan untuk itu tidak mendesak lagi gitu ya. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Ya, Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Oke, dan Efraim ini artinya adalah berbuah atau ini ya. Jadi dikaitkan dengan dia mendapat anak. Jadi dia menjadi berbuah. Efraim di sini ini ya kata sini Efraim. Jadi dia mendapat buah, mendapat anak di sini dalam negeri kesengsaraannya. Jadi nama anaknya ini dia kaitkan dengan Tuhan. Sekali lagi, setiap kali Yusuf di berbicara ada hubungan dengan Tuhan di sini ya. Betapa hidup dia berfokus kepada Tuhan dan nama anaknya pun mengingatkan dia akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dia. Sangat luar biasa. Setelah lewat ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun pada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Ya, ini adalah memang tujuan Tuhan. Jadi perhatikan bagaimana Tuhan memakai kelaparan ya untuk tujuan dia. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Mungkin Anda berpikir, kalau misalnya tadi kan Yusuf ambil 20% ya, tapi sekarang dijual balik. Bukankah mestinya dia bagikan aja kan? Toh dia ambil dari rakyat juga. Nah, tidak bisa. Kalau dia main bagikan, itu akan segera habis karena manusia cenderung tidak menghargai apa yang mereka dapat secara gratis. Tapi kalau dia jual, nah, orang akan beli pakai hati-hati, begitu pakai hati-hati. Jadi kalau dia main bagi-bagikan pasti habis duluan, belum sampai 7 tahun. So, makin hebat kelaparan itu tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Oke, jadi luar biasa sekali kisah tentang Yusuf di sini dan kita sudah bilang bahwa Yusuf adalah gambaran dari Yesus Kristus dan ini kita bisa lihat dari beberapa ini ya. Beberapa hal, dia adalah anak yang dikasihi, ya, dia diutus Bapak kepada saudara-saudaranya. Ya. Saudara-saudaranya membenci dia. Nah, saudara-saudaranya menjual dia. Ya, Yesus juga dijual. Dan saudara-saudaranya membunuh dia. Ya, membunuh ya. Jadi pengen membunuh ya. Membunuh dia ya. Dia ya, atau Yesus. Mereka pengen bunuh dia dan walaupun tidak jadi tapi mereka membuang dia ke Mesir yang intinya sama aja sih gitu ya. Jadi menderita ketidakadilan ya, ini juga jelas ya, Yesus menderita ketidakadilan. Dia turun ke liang ya, tadi liang, dan Yesus juga turun ke liang maut, tapi Tuhan Yesus lebih parah lagi ya. Kemudian kita lihat dia ada pergi ke Mesir ya. Tuhan Yesus ada pergi ke Mesir. Kita melihat bagaimana dia dihitung sebagai orang berdosa padahal tidak berdosa ya. Jadi dia dituduh ya, tuduh berdosa ya, padahal dia tidak berdosa. Ini
Yusuf tadi lewat fitnahan istri Potifar dan juga Tuhan Yesus. Jadi dan terutama kita lihat lagi dia direndahkan untuk kemudian ditinggikan. Oke, jadi ini ada beberapa hal di mana Yusuf menjadi tipologi dari Yesus Kristus di sini. Oke, masih ada lagi ya, bisa banyak. Misalnya, saya bisa tambahkan lagi dikaitkan dengan dua kriminal. Ya, satu diampuni, satu mati. Ya. Dan Tuhan Yesus waktu disalib, ya, samping dia satu mendapat pengampunan, satunya mati dari kayu salib. Ya. Dua-duanya mati sih, tapi maksudnya satu mati rohani juga ya. Demikian juga Yusuf tadi dengan juru minum dan juru roti, ya, memiliki hikmat ilahi, ya, dia bisa mengetahui banyak hal, ya, mendapatkan istri non Yahudi, ya, dan Tuhan Yesus juga mendapatkan istri non Yahudi, itu jemaat. Ya, jemaat artinya terdiri dari orang-orang yang ini, ya, 30 tahun waktu mulai berkarya, ya. Berkarya juga salah satu, ya. Kemudian kita melihat memberkati dunia dengan roti, ya. Atau kita bisa bilang menyelesaikan, ya, masalah kelaparan dunia. Nah, kalau Tuhan Yesus kelaparan rohani, dia selesaikan dengan dirinya sebagai roti hidup, ya. Ya, jadi ini beberapa hal, ya, dan mungkin bisa ditambah-tambah lagi, tapi secara umum ini sudah cukup lah ya. Secara umum banyak hal yang mentipologikan Yesus Kristus. Kita bisa tambah lagi sih yang lain, tapi ya poin-poin besarnya sudah ada di sini. Oke, dan kita akan stop sampai di sini hari ini. Kita sudah masuk ke dalam kisahnya Yusuf dan kita akan lanjutkan lagi nanti di pasal ini berapa? 41, jadi pasal 42. Nah, ini nanti pasal 42 berkaitan dengan bagaimana dia berhadapan dengan keluarganya nanti ya, saudara-saudara dia dan lain sebagainya. Juga suatu kisah yang sangat menarik, ya. Oke, sampai di sini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau yang kiranya menyertai kami sehingga kisah Yusuf menjadi teladan pola yang kami ikuti sangat indah bagi kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa. Maranatha.